Ban serep sih menurut gue paling gak masuk akal sih. Maksud gue biar dari awal tuh udah gak masuk akal gitu. Orang jadi bertanya-tanya kenapa ada pabrik khusus ban serep gitu. Bukannya sama ya? Iya kan? Lo sering ngomong, Bang lu harus nonton ini dulu biar ngerti filmnya. Gue mah setuju kalau Udah kita tutup videonya, terima kasih ya udah nonton videonya. gue setuju. Kalau gue ya. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Nanti Q aja ya. Q aja. Q-nya gimana? Q. Q. Empat ceruk. Udah jalan nih goblok. Udah jalan. Oh, iya. Ini adalah video khusus membership dan lagi-lagi dibuka ke teman-teman semua. Silakan di komen kalau misalkan memang nggak apa-apa kok dipublish aja, kita publish. Tapi kalau enggak ya kita nggak publish ya teman-teman semua ya. Untuk mempublish itu ekstra 100.000 ya? Nggak ada Oh, anjing, iya. nggak usah ada gitu-gituan. 100.000. Nggak usah. Ini jadi gue mau ngebahas keresahan gue sih, Gue tuh resah sama orang tuh yang sering komen atau sering ngomong, Bang, lu harus nonton ini dulu biar ngerti filmnya. Gue mah setuju kalau gue. Udah kita tutup videonya. Terima kasih ya udah nonton videonya. Kalau gue setuju. Kalau gue ya. Gua nggak setuju banget. Ya kenapa sih. ya lu nggak setuju? Karena buat gua itu nggak adil buat yang nonton. Itu gimana dong dengan prinsip sequel ini? Ya, prinsip sequel adalah tugas filmmaker untuk bikin orang tuh ngerti tanpa harus nonton yang sebelumnya, gitu loh. Inilah penyakitnya IP, Penyakitnya IP ini ketika ngomongin IP, ya lu harus nonton ini, Untuk ujung-ujungnya kayak menguntungkan mereka lagi yang bikin gitu loh. Ya kalau buat gue sih kalau kayak Marvel mungkin udah agak overkill, lu udah susah banget lah ngikutin. Tapi kalau misalnya kayak sequel model Gladiator 1, Gladiator 2, atau Alien, atau Mungkin Matrix, menurut gue masih oke buat lu harus nonton awalnya. Iya, ya, tapi maksud gua balik lagi ke pembuat filmnya itu dia punya tanggung jawab yang buat gua besar ketika lu menciptakan sebuah sequel gitu. Katakanlah kita ngomongin Batman 1, 2, 3. Ya kita nggak harus nonton Batman yang pertama. Yang Christian Bale. Nolan. Oh, Dark Knight. Iya, maksud gua kita nggak harus nonton yang pertama dulu untuk kita nonton yang ketiga gitu. Ya Maksudnya cuman kita itu tetap kadang-kadang, tahu. kadang-kadang lu jadi kayak cukup nggak ngerti beberapa pelantingan mereka aja gitu loh. Tapi kita masih bisa menikmati cerita dalam film itu. Iya. Ada beberapa film yang kayak kita bener-bener nggak tahu Ngeblank, gitu. ngeblank. Tiba-tiba ada dia, nggak tahu kekuatannya apa, nggak tahu bisa apa, tiba-tiba dia ada gitu. Kadang-kadang nggak ada itunya gitu loh. Kalau gue sih asal prequel dan sequelnya bagus gitu ya. Kayak misalnya Godfather gitu. Lu kan nggak mungkin nih nggak nonton yang pertama terus langsung nonton yang kedua. Oh, karena agak bingung ya. Dan menurut gue Godfather film yang bagus gitu. Jadi justru buat gue sequel itu kadang-kadang untuk beberapa IP yang bagus justru membuka kesempatan lu untuk mau coba nonton yang sebelumnya gitu. Biar ini ada film bagus loh yang lu mungkin nggak kena marketingnya gitu. Tapi karena marketing sequelnya akhirnya lu mau coba nonton yang pertama karena emang yang pertama tuh juga worth to watch gitu. Tapi kalau mungkin film-film bapuk kan ya mungkin ngapain juga gue wasting time gitu. Iya, iya. Maksudnya kayak contohnya kayak yang nggak usah Marvel lah, semacam Bumi Langit lah kemarin ya, yang kemarin sempat rame, yang ya kan, maksud gue kenapa kita harus nonton ini dulu buat ngerti gitu loh. Sebenarnya untuk lu nonton nggak perlu nonton apa-apa sih. Itu perlu nonton Upin Ipin untuk menenangkan diri lu biar nggak kesel lagi. Nggak kesel sama. Maksud gue lebih ke arah kenapa gue ketika harus nonton si Asi harus nonton Gundala dulu gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu tuh. Ada yang komentar kayak gitu seolah-olah lu nggak akan ngerti kalau lu nggak nonton Gundala dulu gitu loh. Ya kenapa emang? Ya kenapa? Karena kan ya memang tujuan sequel kan adalah supaya juga orang mau nonton kan. Iya. Tapi di sisi lain juga mengambil anti market yang belum nonton prequel dan harus nonton sequel. Tapi buat gue emang produser tuh kayaknya nggak emang agak bebel untuk belajar ya, karena ini tuh bukan rumus pasti lagi-lagi. Ada yang mikir tuh karena ini sequel, ya udah pasti jumlah penonton atau jumlah revenue-nya tidak akan jauh daripada yang pertama. Padahal bisa jadi lebih flop gitu. Biasanya sih lebih kecil. Lebih kecil, biasanya. walaupun memang ada beberapa yang lebih besar. Ya. Misalkan Dylan. Special contohnya. case lah. Special case. Misalkan Dylan kemarin lebih besar dia secara sequel. Tapi kan itu special case gitu loh. Jadi nggak bisa jadi patokan juga gitu loh. Cek toko sebelah lah. Cek toko sebelah 1 dan 2 menurut gua lo nggak usah nonton cek toko sebelah 1 untuk kerja cek toko sebelah 2 gitu loh. Iya, ya bonusnya kan adalah lu lebih mendalami karakternya. Iya, kan? walaupun dia tetap lebih kecil sih, Iya, price-nya 900.000 pasti. dibanding yang pertama. Karena yang pertama terlalu relate dengan kehidupan sehari-hari cuy. Iya, yang kedua Udah cinta lah, udah lebih cinta. Iya, yang kedua cuma tentang pernikahannya Erwin doang. Iya, Jadinya ya kurang. mungkin beberapa yang nggak relate lah gitu-gitu. Tapi balik lagi buat yang ini lagi-lagi open discuss ya. Buat lu gimana terserah lu, tapi buat gua ngerasa nggak adil
sih untuk Makanya yang bisa bikin keadilan itu cuma Fast and Furious karena lu nggak perlu tahu apapun. Karena kalau lu nonton Fast and Furious yang 9, lu nggak pernah sadar bahwa Yang pertama. yang 10 juga bisa terbang keluar angkasa. Lu nggak akan sadar itu. Yang 9-nya, lu nggak sadar dia akan terbang angkasa ditutup pakai lakban. Iya, Nggak kena bener. fisikanya Bener, gitu bener. ya. Lu nggak sadar kalau John Cena nembakin roket ke bawah, terbang, Betul, terbang dia ke atas. Emang butuh rocket science untuk memahami Fast and Furious, belajar fisika kita. Kayaknya emang Fast Furious tuh emang spesial really special case. Iya, karena dia emang kayaknya modelnya antologi sebenarnya. Kayak, iya kan? Iya kan sebenarnya ini aku ada di universe yang lain gitu, Vin Diesel ini kan gitu. Jadi emang Fast and Furious menurut gue paling berhasil. Nah kayak mungkin kayak James Bond juga lu masih bisa relate walaupun lu nggak nonton sebelum-sebelumnya. Betul. Gitu ya, James Bond 007, terus mungkin kayak Final Destination tentu. Iya. Film-film thriller biasanya yang banyak kayak gitu tuh kayak Freddy Nightmare on Elm Street, terus Jason Friday 13 gitu-gitu. Lu nggak perlu nonton yang awal gitu. Mission Impossible. Impossible juga benar. Robocop juga masih bisa. Iya. Ya kalau film-film dulu sih kayaknya mereka jago mecah cerita gitu. Jadi lu kayak nggak perlu harus paham banget sama film yang pertama gitu. Ya emang harusnya begitu juga sih. Ya kalau misalkan nonton Pabrik Gula kan nggak harus nonton KKN dulu kan. Karena sama. Karena sama. Itu sebenarnya kan hanya di imajinasi. Makanya gue bilang itu kalau lu bayangkan itu pabrik ban serep gak ada bedanya gitu. Sebenarnya. Tapi ya ini fun fact lagi dikit lah ya. Si Pabrik Gula itu sebetulnya lebih dulu daripada KKN secara penulisan. Oh berarti KKN mencontek. Cuman nih KKN yang karena viral banget Jadi KKN diangkat dulu. jadi film. Baru cari-cari bikin apa lagi ya? Oh ini aja nih mirip Pabrik gitu, Gula. Pabrik Gula gitu. Kita akan lihat lah nanti apa lagi ya. Iya, pabrik ban serep paling mantap. Ban sih. serep sih menurut gue paling gak masuk akal sih. Maksud gue biar dari awal tuh udah gak masuk akal gitu. Orang jadi bertanya-tanya kenapa ada pabrik khusus ban serep gitu. Bukannya sama ya? Iya kan? Jadi fokus lu tuh nggak di jumpscare, tapi fokus lu ban serep ini sespesial apa sampai ada pabrik khususnya gitu. Terlalu tolol mas, terlalu tolol. Ini. Lalu tolol ya kan. Ya yang penting kan kita nggak mencari keponakan kita hanya berdasarkan skill gambar ya. Iya. Ini masih dalam tahap logika, tapi Ya. itu dia keresahan Emmanuel. Gue Iya. sih gue nggak pernah keberatan sih dengan harus mengerti untuk track back dan nonton yang sebelumnya. Kalau Manu mungkin kayak gitu ya. Ya ini di open discuss aja menurut kalian gimana? Kalian setuju apa enggak dengan hal itu gitu loh? Harus nonton sebelumnya. Tapi kalau series-series yang panjang gimana menurut lo? Series-series namanya Harus berarti. Coba apa contohnya? Misal mungkin kayak Game of Thrones sampai 8 season atau Oh Walking iya Dead dong, gitu kalau misalnya. itu mah harus dong. Karena Itu dia emang lu harus ya, nonton. karena sebetulnya itu kan cerita yang bermula dari situ kan, bukan yang ujuk-ujuk di sana gitu loh. Maksud gua kayak Berarti ini different case ya. different Series case. beda, Kalau ini series beda. iya beda lah kalau misalkan film dan series harus. Karena kalau series juga gitu kan, kita kalau udah ketinggalan season terlalu lama lu udah malas juga sih nonton dari season pertama. Iya. Tapi gimana ya? Tapi ngomongin series juga berat juga. Ada juga yang nggak harus sih. Kayak Ted Lasso ya. Lu nonton season 3-nya doang tuh udah relate tanpa harus tahu season 1 season 2-nya. Kalau Severance sih lu nonton langsung season berikutnya sih stres lu. Iyalah, kenapa dia begini Oh, ya? Kenapa iya. dia begini ya? Itu berat itu mah. Beda Mas, itu Mas. Ya gitulah ya. Itulah, silakan lu boleh berkomentar para member kira-kira Anda ada di pihaknya Manu apa di pihak gue ya. Dan kira-kira ini video boleh dipublish atau enggak ke orang-orang yang non-member. Silahkan komen di bawah aja kalau misalnya ada yang komen nggak apa-apa bang, publish aja kita publish. Kalau nggak ada, ya tetap kita publish. Yes. Karena ada Karena ya, ada AdSense. kebutuhan. Sampai jumpa semuanya. Nggak bercanda ya. Dah.